7 dari buku yang kedua, yaitu tingkatan-tingkatan kesadaran. Jadi tingkat kesadaran itu sebenarnya lebih tinggi daripada ingat, lebih tinggi. Biasanya zikr, zikr. Zikir itu artinya ada dua. Pertama sebut, ingat, ingat. Yang kedua sebut. Jadi dia harus tergabung. Yang namanya zikir itu ada mengingat sekaligus menyebut. Misalnya kita nak berzikir, nak mengingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ingat dengan kalimatnya, tapi mesti harus disebut. Setiap kita mengingat mesti harus menyebut. Setiap menyebut mesti harus ingat yang disebut. La ilaha illallah. Berarti kita nyebut la ilaha illallah, harus ingat la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada yang dimaksud melainkan Allah. Jadi ingat dan sebut itu adalah terpadu. Apabila seseorang udah ingat kepada Allah sekaligus dia menyebut kepada Allah, maka itulah yang nanti disebut dengan kesadaran. Sadar. Nah, istilah solat ya, dia disebut dengan khusyuk. Sebut dengan khusyuk, dia dah sadar. Belum sadar kan ya lain ya. Mudah sadar dia dah hanut deh. Jadi kesadaran itu. Nah, jadi itu kalau dari segi zikir. Tapi dalam segi keseharian nanti ada tiga tingkatan kesadaran. Ada 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama tingkatan yang paling rendah, yaitu kesadaran material. Yang kedua mulai agak tinggi, tingkat menengah, kesadaran intelektual. Kemudian tingkatan tertinggi adalah kesadaran spiritual. Itu kesadaran tingkat tinggi. Oke, sekarang kita masuk pada kesadaran material. Material itu materi yang tampak. Dalam istilah anaknya biasa disebut dengan anak ya, yang termasuk material itu harta. Harta, jabatan, pangkat atau jabatan dan lain-lain lah yang bersifat materi. Jadi orang yang sampai tingkat hanya kepada material, maka yang diingat, yang masuk dalam pikirannya, yang masuk di hatinya hanya materi tolen. Pokoknya sikit-sikit materi. Payah ya kita mundaan di hati payah. Omongan kita bendaan laku le urang. Coba mun kita kaya. Pola pandangnya kesie ya. Jadi dia mengukur kebahagiaan seseorang itu bergantung kepada harta, bergantung kepada jabatan dan sebagainya. Mun kita sian jabatan payah ya. Tambah lagi nyumpah dia busuk marang pakung dia. Jadi payah nak bahagia kita mendaan be harta, ndaan be jabatan, ndaan apa payah nak anak. Memang inyan sebenarnya dalam keseharian memang inyan kenyataan, tapi kan ndaan mutlak. Ndaan mutlak kan. Banyak orang yang kaya melimpah kekayaannya, tapi sikit pun tidak dimakannya kekayaan dia. Kan gimana nak bahagia?
Nak beli baras si gudang pun bisa dia, tapi ndak makan nano. Ndak makan nasi, baras api agi baras ni. Yo ngape dia Pak tandaan makan nasi, mana ndak bisa. Makan apa nampak jagung. Jagung yang 10.000 3 kilo ya kan. Ndak bisa. Pak tandaan makan gulai lagi. Umpamanya. Memang ya. Pak tandaan makan garam. Kalau kisah marah kau lain aku. Makan garam. Gimana nak bahagia? Tak iya nak ke mana-mana dan bisa. Tergantung mana bawa, tergantung apa. Nah, itu mana nak dianggap bahagia? Kan gitu. Jadi memang awalnya material itu seperti itu. Harta itu memang penting, tapi karena orang dah kesadarannya hanya tingkat material, maka yang dinomor satukannya adalah material. Mundaan dan bisa ya katanya. Ya memangnya nyan mudah miskin. Ya payah sobe payah juga. Nak nyungalahkan anak kepayahan. Sumbangan aja 200.000 dah. Bukan lagi rasa 30 juta rasanya. Memangnya nyan mantunya. Jadi makilah orang menomorsatukan itu tadi. Karena memang kenyataan. Jadi tapi kalau kita dah sampai kesadaran kita hanya seakan-akan kebahagiaan hidup itu bergantung kepada harta, jabatan dan sebagainya. Di situ dia akhirnya dia mengukur seperti ialah. Jadi seperti ya. Jadi itu bisa jadi nanti dia mengejar harta. Jadi dia mengejar harta. Oke. Nah, orang itulah yang nanti dikhawatirkan dalam Islam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Numpuk sampai dia nanti ke liang lahat. Artinya tidak dipakai, tapi dia langsung meninggal. Itu maknanya. Oleh sebab itu Islam melarang kaya. Sebenarnya kita boleh kaya, malah wajib Pak kaya Pak. Wajib berpangkat tinggi, berjabatan ini wajib. Kalau kita sanggup nak kaya. Mundaan sanggup kaya, usah nak jadi kaya, miskin aja. Mundaan sanggup jadi orang miskin, harus jadi orang kaya. Yang minta sedoleh-doleh. Maksud gitu. Mun kita kaya, kita harus sanggup jadi orang kaya. Apa syarat jadi orang kaya kan apabila dah cukup nilai untuk zakat, kata Allah, zakatkanlah. Apabila ada tetangga di samping-samping rumahmu perlu bantuan, bantulah. Kemudian apabila kau punya harta, pergunakanlah dengan yang halal, bukan yang haram. Ini mudah sanggup gaya, wajib jadi orang kaya. Ia nanti membawa berkah orang yang di sekitarnya, membawa berkah orang yang jauh daripada dia, karena harta-hartanya ia membawa berkah kepada orang banyak, karyawannya jadi banyak. Ia termasuk besar pahala Pak. Kita punya kebun, karyawan kita banyak, dengan wasilah kita Allah memberikan rezeki kepada karyawan, besar pahalanya. Ialah mun pandai kita gunakannya tadi. Tapi mundaan pandai bagus jadi orang miskin supaya ndak kena karena jarak apa nanti di akhirat ya, orang yang dihitung antara orang miskin dengan orang kaya 500 tahun jaraknya 500 tahun, misalnya tahun 1 sampai tahun 500 gitu. Orang kaya masih tanam-tanam, masih nunggu antrian, dia masih kena maklumlah dari mana hartamu kau dapat,
di mana kau pergunakan. Ya kan banyak proses hitungannya. Lama sampai 500 tahun. Sekali orang kaya, orang miskin diperiksa, hartamu kau dapat dari mana? Ini juga hartaku di sini. Kau gunakan di mana? Yo di sini harta gimana nak gunakannya? Aman Pak. Aman, bagus ke antul kaya sih bagus ke antul nang di dunia lah. Nah, mun kita siap jadi orang miskin boleh, tapi mudaan siap jadi orang miskin bagus jadi orang kaya Pak. Contoh mudaan siap jadi orang miskin, nak kerja ndak akan terima. Anak istri dah mulai yo tang disi baras tu ngape belum sian kerajaan pokok cari-cari dah be disi inyan Pak nak minjam dak akan pinjam ni barangnya ndak anti bayar di mana nak bayarnya. Nah akhirnya nanti dikhawatirkan jalan yang negatif kan. Daripada disik tu orang minjam pun tak mau, orang utang tak mau, orang kita nak kerja aja pun tak mau orang. Paling-paling tu nyasal tu. Sebetulnya ada ilmu tu. Ilmu hilang. Dah habis kalut kurang bang. Ia tak sanggup jadi orang miskin. Mendapat usaha nak jadi orang miskin. Ibaratnya gitu. Tapi kan miskin kaya itu tergantung Allah tergantung. Jadi seperti ini. Jadi menurut pola pikir kesadaran tingkat material, dia yang nomor satukan adalah materi. Materi. Oke. Kemudian yang kedua tingkatan itu udah mulai naik dari materi, dia langsung tembus kepada intelektual. Intelektual itu ya biasa dia menggunakan akal sehat. Orang intelek itu biasa ilmunya sangat mantap, mapan deh, punya ilmu yang banyak, pendidikan bisa tinggi. Kemudian pemikiran, pola pikirannya walaupun dia pendidikan tidak tinggi tapi pola pikirnya tinggi, maka disebut dengan intelektual. Nah, kesadaran intelektual. Nah, gimana orang yang kesadarannya tingkat intelektual di situ, dia dah tidak lagi seperti material. Jadi tujuan hidup tidak hanya harta. Kalau yang tingkatan kesadaran kan tingkat hidupnya adalah harta. Tapi bagi orang yang kesadaran intelektual, kebahagiaan itu bergantung kepada akal. Bergantung kepada pandai kita mengolah kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengolah kehidupan sehari-hari itu katanya perlu ilmu, perlu intelektual. Jadi di situ dia dah tidak lagi menuhankan harta benda, tidak lagi terpaut kepada harta benda. Jadi harta benda di situ hanya digunakannya untuk kehidupan yang positif. Itu dah bagus dia tu. Tadi kan bergantung harta, sekarang dah harta jabatannya belum tentu katanya. Tapi yang paling pokok adalah akal. Ya. Jadi orang itu banyak minta bantu untuk pola pikir, bagaimana pendapat ini, pendapat itu, bagaimana semestinya ini, semestinya itu, maka dia itu selalu digunakan oleh orang lain. Dia bisa berbahagia disebabkan karena dia bisa mengolah tata hidup, karena dia mempunyai akal yang sehat. Itulah membahas kita waktu yang lalu, orang alim. Orang alim, alim, alimun, orang yang banyak ilmunya. Jadi harta dia cuma nomor 2 dengan harta, dan nomor 1. Jadi dia pandai menggunakan harta untuk berbagi harta, dia pandai dan sebagainya. Itu cuma sayang orang yang tingkat alim itu
belum tembus kepada hati. Dia belum tembus kepada hati. Dia kesadarannya hanya tingkat akal aja. Itulah intelektual itu nang waktu corona ya, itulah dia orang-orang intelek waktu ya nang jarak ate sholat sampai 2 meter. Itulah dia berpikir, karena dia memang berpikir kenyataan. Mun seandainya bakteri ya mun bisa Tuhan kan bakteri ya pindah. Kalau pindah masuk ke dalam rongga mata, rongga mulut dan sebagainya sampai ke dade, bisa mati, sesak napas dan sebagainya. Dia memang pola pikirnya seperti ya. Orang yang intelektual yang mempunyai akal sehat, dia biasanya banyak menggunakan sebab akibat. Ya. Mun sebabnya kalau gitu, akibatnya tetap gitu. Ya biasa menggunakan sunatullah. Mau naik pasti membasahi, menurut dia. Mun pisau pasti melukai. Mun api pasti membakar. Ya menurut ya, karena kebiasaan seperti ya, dilihat seperti ya, maka menjadi pola pikir akal dan sebagainya. Di situ intelektual. Jadi dia masih belum sampai kepada betul-betul orang yang soleh. Dia menjadi orang baik, orang soleh betul, tapi dia belum sampai kepada spiritual. Setelah ia, kalau tembus dia nanti akal sehatnya itu tembus kepada hati, maka dia akan berpindah dari kesadaran intelektual menuju kesadaran spiritual dah tingkat hati. Dia tidak lagi terpaku kepada sunatullah sebab akibat, dia terpaku langsung kepada takdirnya Allah. Ya. Menurut dah sampai kepada ia sama dengan lampu merah. Men intelektual berpikir setiap orang lampu merah di jalan ia mesti berhenti kan. Tapi menurut orang spiritual, ya setiap orang yang lampu merah ya tetap ada juga yang berhenti. Menurut orang dah cukup anaknya, tapi yang dah cukup syaratnya dah berhenti. Macam ambulan nak berhenti lagi balasan lampu merah keduraan mati yang dibuang. Kak ye nang anuan pemadam kebakaran, kak ye pemerintah yang penting, maka ye lepas. Itulah menurut anaknya, dia dah lepas daripada ye atau spiritual. Membahasnya kita yang lalu, orang-orang intelektual itu orang alim, kalau spiritual itu orang arif. Arifun. Jadi orang arif itu. Jadi orang arif itu nanti pun bertingkat-tingkat. Jadi pola pikirnya itu dah langsung kepada hati. Dia lebih banyak kadang-kadang dia sampai terbuka hijab. Jadi tingkatan spiritual itu nanti ada 3. Tingkatan masuk sampai ke hati, ke nyawa atau ruh, ke sir atau rahasia. Tingkatan tertinggi adalah sir, rahasia. Di situ dia dah terbuka hijab. Kalau tingkatan hati, dia nak dibuka hijabnya oleh Allah, dia bisa menyaksikan yang gaib, misalnya jin dia ya. Bisa dinyaksikan tingkatan jin, tingkatan ruh, orang-orang soleh, dia bisa menyaksikan. Tingkatan nyawa atau ruh itu biasanya para malaikat bisa disaksikannya. Kemudian alam-alam gaib, misalnya Lauhul Mahfuz,
bisa arasnya Tuhan, bisa surga neraka diperlihatkan oleh Allah. Itu kalau dia spiritual dah tingkat nyawa atau ruh. Tapi kalau dia tingkat sihir, dia dah bisa menyaksikan Allah. Itu. Banyak orang-orang yang para wali mengatakan bahawa dia pernah melihat Allah. Ada murid Syekh Abdul Qadir Jailani pernah melaporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa katanya? Ya Syekh, ada orang yang madahkan dia bisa melihat Allah dengan mata kepalaan sendiri. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Inyan ke yang diomongkannya ya? Inyan ya Syekh. Kemudian kata Syekh, sebenarnya bukan mata kepalanya yang melihatnya, tetapi sebenarnya adalah mata hatinya. Karena kuatnya sinar mata hatinya itu, cahaya mata hatinya, sehingga dia bisa melihat cahaya Allah lewat nembus kepada mata, tembus kepada mata. Sama juga mungkin kita sudah sampai kepada tembus kuat di hati kita itu, seakan-akan mata yang melihat. Kan mungkin Bapak bisa menyaksikan orang ataupun bisa nangar orang. Ada orang nak menyaksikan misalnya dari bangsa-bangsa jin apa yang ganggu di rumah kan. Belum ya, aku macam dulu ini. Nyane adenya yo di pituk rumah kita ya. Iya no, yang nunggunya ya macam nak nage. Lalu jadi ade nage. Ye dia nyerupai nage yang seorang itu ya dia kacik gondrong rambutnya. Dia ada gape, tidak ngacau dia ya. Sambil dia ngajam, nampak dia lewat ngajam. Karena hatinya nambus, tapi tidak nambus ke mata. Tapi ada orang yang melihat langsung ke mata. Ada yo isu. Mituk dia ya. Lene dia ngalih kita ya. Umpame kan, ya ndak nian Pak. Dia pakai pandang. Berarti itu tembus. Dari ngalir kepada anaknya dia. Jadi menurang tingkatan hati hanya melihat bangsa jin tolen dilihat. Bangsa jin tolen, bangsa ruh. Itu. Tapi kalau itu bangsa malaikat. Kalau itu udah makhluk Allah yang besar di alam gaib. Ya. Mungkinlah orang yang bisa melihat jin belum tentu dia bisa dilihatkan aras, belum tentu surga neraka, belum tentu. Dilihatkan ruh. Dilihatkan ruh. Bisa dia menyaksikan ruh. Tapi tidak betul-betul bisa dipengaruhi oleh setan juga Pak. Itu bahaya juga. Bayangkan dia itu bisa melihat ruh. Ada perkumpulan selawat. Memang semi-seminya muridnya bisa melihat ruh. Akhirnya setiap malam Jumat ya bukan pagi berzikir, pagi pakai oto, pagi ke kuburan. Jadi kerajaannya ada pagi berzikir di tengah malam berzikir bantar, kemudian langsung terlihat ruh begentayangan. Ruh-ruh orang kafir, ruh-ruh orang yang soleh. Kayak yang gentayangan ye, yang seakan-akan tidak ada tampaknya, dia ditangkapnya. Tangkapnya, tang sanangnya dia ditangkapnya. Tangkap, dapat masukannya ke tempat Biasa kadang-kadang kata dia masukannya ke surga kayak. Seakan-akan dia dilihatkan masukannya. Orang kafir ya di anukannya jadi masukannya. Ia barangkali kita tidak bisa mulakan dia lah, tidak bisa. Cuma ada satu yang tidak masuk jadinya. Sampai dia ngomong, ruh Nabi Muhammad dia pun disasar. Ruh Nabi Muhammad dia pun disasar dia. Kami yang menyelamatkannya. Kami tangkap ruh Muhammad, Nabi Muhammad. Kami masukkan lagi
sehingga tenang dengnya. Ya Allah, ini tidak belajar ilmu, cuma belajar selawat. Mangkilah yang paling bagus perkumpulan dia, bukan sekedar perkumpulan ilmu, tapi tidak berzikir, ceramah oleh. Kak ye, ada ceramah, anak ada zikir oleh. Dari awal sampai anak zikir, lah kak ye balik, tidak diberi keilmuan. Dia khawatir enggak jadi dia, tidak bisa membedakan mana yang inyan, mana yang mula. Kan mula ya, hati kan setan yang menyerupai Nabi kita anak ya, ruh dia. Yo, tandaan tidak bisa Nabi Muhammad nak diserupai, dia kenal tidak dengan Nabi Muhammad. Kan ya gaya nak. Tolong ya ruh dia, aku Muhammad tu, aku Muhammad. Muhammad yo. Langsung tangkap. Enggak sang setan yang madahkan Muhammad. Iya deh anaknya. Beda dengan yang lain, beda lah dia anaknya. Jadi di situ bayangkan Nabi Muhammad dia pun disasat di mana? APG kita kalau ni sasat penyimpangan dia kan. Dia yang menyelamatkannya itu gimana? Payah dia. Mun betul barangkali tidak masalah lah. Mundaan betul ya tetap anak tikak di sini. Kau mengatakan aku sasat kan Nabi Muhammad ya. Nah jadi di situ ya hati-hati Pak, kita mesti buka macam gitu, hati-hati. Makanya itu sifatnya dunia Pak tuh. Makanya mun kita nak minta itu hati-hati, siap enggak ya? Ilmu harus siap. Macam nak Syekh Abdul Qadir Jilani, siap deh. Pas dia khalwat, karena lihatkan yang kerap kita omongkan kan, karena lihatkan, kata setan menyerupai seperti Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani, ibadahmu dah cukup, ketakwaanmu dah cukup. Sekarang kau tidak perlu lagi ibadah. Tidak ada perlu ibadah. Kak ye, kata anak age, kata si jin, Syekh Abdul Qadir Jilani, apa yang kau haramkan dah boleh kau makan, kau halalkan. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani dalam ilmu fikih tandaan gaya. Dalam ilmu fikih kan haram tetap haram, kecuali dalam keadaan darurat. Ia pun sangat darurat. Itu tetap bukan tuh. Itu tetap setan. Nabi Muhammad yang sangat alim aja pun mesti sholat, puasa, zakat. Jadi tetap bersedekah. Jadi bukan dilempari inglah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung menghilang yang tadi taram jadi gelap. Kemudian sampai adik dia ngomong, hai Syekh Abdul Qadir Jilani. Supaya Syekh Abdul Qadir Jilani itu jangan sampai supaya ujub maksudnya. Kau selamat dari godaanku, tipu dayaku. Tapi orang 70 satu angkatan dengan kau ya terpeleset olehku. Gitu. Oleh sebab ya memang hati-hati juga kita. Karena itu sifatnya duniawi. Mundaan betul kita karena sifat duniawi. Apa sifat duniawi? Bisa baik, bisa jelek. Macam nak harta ya duniawi Pak. Macam nak jabatan duniawi. Macam nak ilmu kesaktian duniawi. Karomah duniawi. Mukjizat duniawi. Mundaan betul kita nerimaan, mundaan betul kita gunakannya bisa jelek. Contohnya harta, mundaan betul kita gunakannya Pak. Kan? Cobalah kesaktian, mundaan betul kita banyak yang daan bagus kan jadinya, mundaan betul. Nak balik ke kabalan dah mulai. Kau senang macam-macam, ke kabal ada kan dah daan betul ya. Ya. Tapi menggunakannya baik, bagus. Sama juga dengan itu tadi. Jadi mana yang termasuk bagian akhirat yang nak kita minta bagian akhirat? Di dalam menurut kita akhirat Pak ya.
Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya akhirat Pak. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud. Mudah dikabulkan oleh Allah, hanya engkau yang aku maksud. Kan si anak maksud lain Pak. Anda betul ya? Makrifat kepada Allah, tidak mungkin makrifat kepada setan kalau dah Allah kabulkan. Mun Allah mencintai, tidak mungkin kita mencintai yang lain. Ya akhirat tidak agak dia sami dengan dia. Ya Allah, jadikanlah aku sabar, qanaah. Ya akhirat Pak, tidak akan mungkin kalau kita dah dikabulkan oleh Allah sabar, tidak mungkin kita tidak sabar, tidak salah gunakan gawe, tidak mungkin. Kalau qanaah menerima apa adanya, mungkin kita dah diberi sifat qanaah, ya tetap menerima apa adanya, tidak mungkin pilih-pilih. Ya akhirat namanya. Jadi nak minta mundah siap, boleh. Kan ya gitu. Makanya orang biasa undak siap aku bagus ke undak lah. Tapi mun siap lebih bagus. Untuk masalah akhirat menuju dunia menuju akhirat. Nah, itulah tingkatan spiritual. Dengan apa orang-orang tingkatan spiritual itu bisa mencapainya, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Ibadah diperbanyak. Ibadah pun sifatnya dunia Pak. Ibadah sifatnya dunia. Ya Allah, perbanyaklah ibadah. Termasuk dunia masih sifatnya Pak. Karena ibadah itu yang kita lakukan bisa baik, bisa buruk. Yang tang bisa gaya. Contoh, kita dah kebanyakan ibadah, boleh jadi bisa sombong, bisa ujub. Dunia masih Pak. Mun pahale baru akhirat. Tapi ia pun bisa gugur pahale. Jadi di situ masih. Jadi mun berdoa tentu lebih banyak yang sifatnya berilah aku ketawaduan, berilah aku qanaah, berilah aku ya Allah zuhud terhadap dunia, berilah aku termasuk orang-orang yang sosial. Seperti dia nanti mudah diberi sosial, tawadu, apa dan sebagainya, bisa membedakan baik dan buruk. Maka di sini sudah akhirat, tidak nanti terpeleset ini jadinya. Jadi di situ spiritual namanya kan. Dia memperbanyak ibadah. Kalau kita dah banyak ibadah, jangan sampai digugurkan ibadah kita dengan jalan riya dan ujub. Ya menggugurkan dia kan kalau riya dan ujub ya. Riya dipertontonkan, ujub merasa bangga lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Di situ anaknya. Nah, jadi mulai dari tingkat, seandainya kita berada di tingkat materi, jangan lupa masuklah langsung kepada tingkat intelektual. Orang intelektual itu perlu ilmu, orang materi perlu banyak ilmu, terutama ilmu yang berkenaan dengan yang diperlukan bagi dia. Kemudian apabila kita dah berada di intelektual, mendapat masuklah kepada spiritual. Spiritual tadi makin diperketat. Mudah diperketat hanya sampai di hati, tapi kalau diperkuat lagi tembus sampai kepada nyawa. Apabila diperkuat lagi tembus kepada sir. Kalau pada sir itu adalah sifatnya udah akhirat, tidak diagi jalan untuk ke dunia. Maksudnya untuk jadi sombong, riya dan sebagainya tidak diagi. Nah, jadi